Ia akhirnya mengaku, tapi saat itu aku sudah siap pergi. Kalau kamu pernah dikhianati, mungkin kamu akan mengerti kenapa aku pergi. Rumah ini dulu terasa hangat. Setiap sudutnya menyimpan tawa kecil dan percakapan sederhana yang membuat hari terasa ringan. Aku masih ingat bagaimana ia selalu pulang lebih awal hanya untuk makan malam bersama. Tapi perlahan semuanya berubah. Jam dinding kini terdengar lebih keras dari biasanya, seakan mengejek kesunyian yang semakin sering datang. Kursi di depanku sering kosong. Pesannya makin singkat. Suaranya makin datar. Aku mencoba mengerti, mencoba sabar, mencoba tidak berprasangka. Namun, ada sesuatu yang hilang. Bukan hanya waktunya, tapi juga caranya memandangku. Di tengah ruang tamu yang redup itu, aku mulai menyadari mungkin aku sudah sendirian. Bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga. Aku percaya hubungan dibangun dari kepercayaan. Tapi akhir-akhir ini perasaanku tidak bisa diajak kompromi. Ia memelukku dengan jarak yang tak kasat mata. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Senyumnya terasa seperti formalitas. Aku mencoba berbicara, tapi setiap percakapan berakhir singkat. Aku capek, besok saja. Kalimat sederhana yang dulu tak pernah berarti apa-apa, kini terasa seperti dinding. Aku menatap pantulan diriku di cermin dan bertanya dalam hati, apakah aku kurang? Atau ada seseorang yang kini mengisi ruang yang dulu kumiliki? Perempuan mungkin sering dianggap terlalu perasa, tapi naluri tidak pernah berbohong. Dan naluriku mulai berteriak pelan. Malam itu, aku tidak sedang mencari kebenaran. Aku hanya ingin mematikan lampu ruang tamu. Tapi layar ponselnya menyala di atas meja. Dan itu muncul lagi. Bukan pertama kali, bukan sekedar rekan kerja. Ada pesan yang terlalu hangat untuk disebut biasa. Tanganku gemetar.
bergetar saat membaca sepintas kata-kata yang tidak pernah lagi ia ucapkan padaku. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang perlahan tumbuh menjadi kepastian. Aku duduk lama di kursi itu, mencoba menenangkan diri. Aku bisa saja berpura-pura tidak tahu, tapi untuk pertama kalinya aku lelah berpura-pura kuat. Aku duduk di depannya dengan napas yang berat. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya satu pertanyaan sederhana. Siapa dia? Ia terdiam cukup lama hingga diamnya terasa seperti jawaban. Lalu akhirnya aku mengangguk pelan. Satu kata keluar dari bibirnya. Iya. Dunia tidak runtuh, tidak ada suara pecah, tapi sesuatu dalam diriku hancur perlahan. Ia mencoba menjelaskan, mengatakan itu tidak serius, hanya kesalahan sesaat. Namun bagiku, pengkhianatan tidak pernah kecil. Aku tidak menangis karena rasa kecewa terkadang lebih sunyi dari air mata. Malam itu, aku berdiri dengan tenang. Aku hanya mengambil tas kecilku tanpa tergesa. Ia memanggil namaku. Suaranya terdengar lebih panik dari biasanya. Dulu mungkin aku akan berhenti. Dulu mungkin aku akan memaafkan. Tapi kali ini berbeda. Aku sudah terlalu lama kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang tidak lagi utuh. Aku cukup, kataku pelan. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyelamatkan diriku. Dan saat langkahku melewati ambang pintu, aku tahu aku tidak sedang menyerah. Aku sedang memilih. Pagi pertama tanpa dia terasa asing, sunyi, tidak ada lagi yang menakutkan. Aku berdiri di dekat jendela, membiarkan cahaya matahari menyentuh wajahku. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu pesan. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang ada hanyalah ruang untuk mengenal diriku kembali. Aku sadar, mencintai seseorang tidak berarti harus kehilangan harga diri. Kadang pergi adalah bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri. Dan meski ia mungkin menyesal, aku tidak lagi ingin kembali ke tempat yang membuatku merasa kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Pesan dari cerita ini adalah tidak semua maaf harus dibalas dengan kembali. Kadang yang paling berani adalah memilih diri sendiri.
Kalau kamu di posisinya, kamu akan bertahan atau pergi?